Aku Maya, 29 tahun, kerja di perusahaan swasta di Jakarta, bagian administrasi. Udah 3 tahun kerja di sana, dan bisa dibilang semuanya berjalan biasa aja. Pagi berangkat, sore pulang, rutinitas yang nggak pernah berubah. Kadang aku sendiri bingung, kenapa masih betah di tempat ini? Mungkin karena aku nggak punya alasan cukup kuat buat pindah. Setiap pagi, aku selalu lewat pos satpam di depan gedung. Disitulah Dani kerja. Dia satpam kantor yang udah cukup lama juga di situ. Mungkin sekitar 2 tahun. Bedanya kalau satpam lain biasanya kaku, galak, atau cuek. Dan itu kebalikannya. Dia ramah, sopan, tapi juga punya gaya santai yang entah kenapa bikin nyaman kalau diajak ngobrol. "Pagi Mbak Maya, senyumnya mana hari ini?" Katanya sambil ngeluarin peluit kecil dari saku, siap ngatur kendaraan yang masuk. Aku cuma senyum kecil, kadang malah cuma ngangguk. "Pagi Mas Dani, capek belum sempat senyum." Dani ketawa kecil, nada suaranya ringan. "Capek kerja atau capek mikirin hidup nih?" Aku sering pura-pura cuek, padahal dalam hati suka nyengir sendiri. Dia suka banget ngomong hal-hal kecil yang terdengar ringan tapi dalam. Awalnya aku nganggap Dani cuma satpam yang ramah. Udah, gitu aja. Tapi entah kenapa, makin lama aku jadi ngerasa dia punya sesuatu yang orang lain gak punya. Cara dia ngeliat orang, cara dia ngomong, bahkan cara dia diem aja tuh punya makna. Aneh ya, tapi begitulah kenyataannya. Hubungan aku sama suami aku, Randy, waktu itu udah mulai dingin. Randy kerja di luar kota, katanya buat ngembangin cabang perusahaan tempat dia kerja. Awalnya aku dukung, soalnya katanya cuma sementara. Tapi sementara itu ternyata nggak selesai-selesai. Udah hampir setahun dia kerja di luar kota, dan cuma pulang seminggu sekali, kadang malah 2 minggu sekali. Waktu ketemu pun rasanya kaku. Kami ngobrol seadanya, cuma soal kerjaan atau hal-hal remeh kayak tagihan listrik, uang belanja, atau kabar keluarganya. Aku kangen momen-momen dulu, waktu kami masih sering bercanda, nonton bareng, atau sekedar makan di warung kaki lima sambil ketawa. Sekarang semua itu hilang. Aku mulai ngerasa sendirian. Rumah sepi, kerjaan monoton, dan tiap malam aku tidur sendiri di kamar yang terlalu luas buat satu orang. Kadang aku cuma duduk di ruang tamu sambil liatin foto pernikahan kami di dinding. Foto itu kelihatan begitu bahagia, tapi aku tahu yang di foto itu udah bukan kami yang sekarang. Dani muncul di saat aku mulai kehilangan arah. Dia sering bantuin aku bawa barang kalau aku datang ke kantor bawa banyak dokumen. Pernah juga waktu aku lembur sampai malam, dia nyamperin aku ke pantry, nganterin kopi. "Capek Mbak, istirahat bentar ya, kopinya saya buatin," katanya waktu itu. Aku sempat ngeran. "Mas nggak perlu repot, saya bisa kok." Dia cuma senyum. "Nggak repot kok, lagian saya juga belum pulang. Lumayan, biar saya nggak ngantuk." Hal-hal kecil kayak gitu yang bikin aku mulai nyaman sama dia. Padahal aku tahu, aku nggak seharusnya ngerasa gitu. Tapi hati manusia susah diatur kan? Apalagi kalau lagi haus perhatian. Setiap pagi, aku mulai nungguin momen ketemu Dani. Nggak pernah aku sengaja, tapi rasanya pagi jadi lebih ringan kalau udah ngobrol sebentar sama dia. Kadang cuma say hi, kadang malah bisa ngobrol sampai 5 menit sebelum aku naik ke lantai 2. Suatu pagi, aku datang agak pagi banget. Kantor masih sepi. Cuma satpam yang standby di depan. Ya, siapa lagi kalau bukan Dani? "Wah, tumben banget mamanya datang sepagi ini," katanya sambil buka gerbang. "Macetnya belum parah, jadi berangkat lebih cepat aja," jawabku. "Kalau gini terus, saya jadi semangat pagi-pagi nih," ujarnya sambil senyum. Aku ketawa, tapi dalam hati ada yang bergetar. Aku sadar, dia cuma bercanda, tapi entah kenapa aku malah merasa disanjung. Hari-hari berlalu begitu aja, tapi hubungan kami makin akrab. Kadang waktu istirahat, kalau aku turun beli minum di warung depan,
Dani sering nongol dan nyapa. Pernah juga aku kehujanan waktu mau pulang. Dan dia langsung nawarin payung. Sini, saya antar sampai parkiran. Nanti Mbak basah. Katanya sambil buka payung besar. Aku jalan di sampingnya. Jarak kami cuma beberapa langkah. Suara hujan, aroma tanah basah, dan langkah kaki kami yang beriringan, entah kenapa terasa tenang banget. Aku pengen waktu berhenti di situ. Tapi itu cuma awal. Suatu malam, aku lembur sendirian di kantor. Timku udah pulang, tapi ada laporan yang harus selesai malam itu. Jam udah hampir 9, dan cuma suara printer yang masih bunyi. Lampu di lantai 1 udah dimatiin, cuma lampu di mejaku yang nyala. Aku sedikit takut, karena suasana kantor malam-malam tuh beda banget. Sepi, dan tiap bunyi kecil aja bisa bikin deg-degan. Pas aku lagi fokus di komputer, tiba-tiba ada suara langkah kaki pelan. Aku refleks nengok, dan ternyata Dani muncul sambil bawa termos kecil. Masih kerja Mbak, saya buatin teh panas, biar nggak ngantuk, katanya. Aku lega, tapi juga terharu. Mas, jam segini masih di sini? Iya, saya shift malam. Tapi kalau tahu ada orang di dalam, ya saya jagain lah, nggak enak kalau cewek sendirian. Kami akhirnya ngobrol sambil minum teh di ruang istirahat. Topiknya ringan, tapi lama-lama malah nyentuh hal pribadi. Dia nanya soal keluargaku, suami aku, dan aku yang waktu itu lagi rapuh, malah kebuka semua. Suami saya kerja di luar kota, pulangnya jarang. Kadang saya ngerasa kayak nggak punya pasangan aja, Mas. Kataku pelan. Dani diam sebentar, terus bilang, kadang yang paling bikin capek bukan kerjaan, Mas, tapi nunggu orang yang udah nggak tahu mau balik atau enggak. Kalimat itu langsung nyentuh banget. Aku ngerasa kayak dipahami tanpa perlu banyak penjelasan. Kami sama-sama diam lama, sampai akhirnya aku sadar, jam udah lewat 10 malam. Setelah malam itu aku nggak tahu kenapa, tapi aku jadi mikirin Dani terus. Bahkan waktu di rumah, aku sering buka chat cuma buat nunggu dia ngirim pesan. Meskipun cuma, Mbak, udah sampai rumah belum? Hal-hal kecil yang seharusnya nggak berarti, tapi buat aku malah jadi berarti banget. Aku tahu, semua ini salah. Tapi perasaan itu tumbuh tanpa bisa dicegah. Aku mulai bandingin Randy dan Dani. Hal yang seharusnya nggak aku lakuin. Tapi faktanya, Randy makin jauh. Dia jarang nelpon, kadang kalau aku hubungin juga cuma dibalas singkat. Lagi sibuk, nanti aku kabarin. Gitu aja terus. Sementara Dani selalu ada. Bahkan waktu aku sakit demam di kantor, dia yang pertama kali bantuin aku. Dia cariin obat, ambilin air, dan nyuruh aku pulang lebih awal. Udah Mbak, jangan maksa kerja, nanti malah tambah parah, katanya lembut. Aku ngangguk, tapi karena aku ngerasa lemes, aku duduk dulu di ruang lobi. Dani duduk di samping aku, nggak ngomong banyak, tapi kehadirannya aja udah bikin tenang. Saat itu aku sadar, aku mulai jatuh. Hari demi hari, kedekatan kami makin intens. Kadang dia suka nyempetin waktu buat makan siang bareng. Aku sempat nolak, tapi ujung-ujungnya tetap mau. Kami makan di warung kecil dekat kantor, tempat yang nggak banyak orang tahu. Dani bukan tipe cowok yang banyak gaya, tapi dia punya cara bikin suasana jadi enak. Dia bisa bikin aku ketawa, bisa bikin aku lupa kalau aku udah lama nggak ngerasain bahagia kayak gitu. Pernah suatu sore, pas aku lagi duduk di taman belakang kantor, Dani datang bawa 2 minuman dingin. Mas, lagi mikirin apa? Tanyanya. Aku senyum kecil. Mikirin hidup, Mas. Dia duduk di sampingku, menatap langit yang mulai jingga. Hidup emang ribet, tapi kalau ada yang bikin kita senyum, ya jangan disia-siain. Aku nggak tahu harus jawab apa, tapi kalimat itu bikin dadaku hangat sekaligus sesak. Karena aku tahu orang yang bikin aku senyum sekarang bukan suamiku lagi. Sampai suatu hari, semuanya berubah. Pagi itu aku datang ke kantor seperti biasa, tapi suasananya agak tegang. Ternyata ada rapat besar dengan HRD dan beberapa kepala divisi. Aku nggak terlalu mikir. Sampai sore harinya HRD manggil aku ke ruangannya. Maya, bisa ngobrol sebentar ya? Kata Bu Rika, kepala HRD. Aku duduk, agak bingung. Iya Bu, ada apa ya? Dia ngeliat aku dengan ekspresi serius.
Kami dapat laporan. Ada beberapa karyawan yang bilang kamu sering terlihat dekat sama salah satu satpam, Dani. Kamu juga tahu, kalau di perusahaan ini hubungan seperti itu bisa menimbulkan gosip yang nggak baik. Aku langsung kaget. Dekat gimana, Bu? Sering makan bareng, pulang bareng, dan bahkan sempat ketahuan lembur sampai malam. Kamu sendiri tahu, di perusahaan ini hubungan seperti itu bisa menimbulkan gosip yang nggak baik. Aku pucat. Aku berusaha jelasin kalau semua itu cuma kebetulan. Tapi dari cara Bu Rika ngomong, aku tahu gosip itu udah menyebar kemana-mana. Setelah pertemuan itu, aku langsung keluar kantor dengan perasaan campur aduk. Aku ngerasa malu, marah, tapi juga sedih. Aku nyari Dani di pos, tapi dia nggak ada. Temannya bilang, Mas Dani tadi dipanggil ke HRD juga, Mbak. Beberapa jam kemudian, Dani ngirim pesan. Mbak, maaf, saya juga dipanggil HR. Katanya hubungan kita dianggap melanggar aturan. Saya mungkin bakal dipindah tugas ke gedung lain. Aku baca pesan itu sambil gemetar. Rasanya kayak dunia runtuh. Aku pengen marah sama semuanya, tapi juga sadar kalau ini semua salahku sendiri. Aku yang mulai ngebuka diri. Aku yang ngebuat batas itu hilang. Malamnya, aku nggak bisa tidur. Aku duduk di depan jendela, ngeliat hujan turun deras. Chat terakhir dari Dani masih kebuka di layar HP-ku. Aku pengen bales, tapi aku nggak tahu harus ngomong apa. Kata maaf aja rasanya nggak cukup. Keesokan harinya, aku datang ke kantor, tapi suasananya udah beda. Orang-orang mulai berbisik-bisik setiap aku lewat. Beberapa ngelirik sinis, beberapa pura-pura nggak kenal. Dani juga udah nggak ada di pos. Pos itu sekarang dijaga satpam lain. Aku ngerasa kehilangan sesuatu yang nggak bisa dijelasin. Bukan cuma kehilangan sosok Dani, tapi juga kehilangan bagian dari diriku sendiri yang dulu masih bisa ngerasa bahagia. Beberapa minggu kemudian, aku dengar kabar Dani beneran dipindah tugas ke gedung lain. Nggak jauh sih, tapi cukup buat kami nggak pernah ketemu lagi. Aku sempat nyoba chat, tapi dia cuma bales pendek-pendek. Sampai akhirnya dia nggak bales sama sekali. Aku tahu, mungkin itu caranya buat jaga jarak, buat nutup cerita yang nggak seharusnya dimulai. Randy akhirnya tahu juga, entah dari siapa. Suatu malam, dia datang ke rumah tanpa kabar. Wajahnya tegang, suaranya berat. Maya, aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku dengar kamu deket sama orang kantor. Itu benar. Aku cuma diem. Aku nggak bisa bohong, tapi juga nggak bisa jujur sepenuhnya. Randy ngeliatku lama. Aku mungkin salah karena terlalu sibuk kerja, tapi aku juga nggak nyangka kamu bakal nyari perhatian dari orang lain. Kalimat itu kayak pisau, tapi aku nggak bisa nyalahin dia juga, karena dibalik semua rasa bersalah ini, aku tahu aku memang udah salah arah. Hubungan kami makin renggang setelah itu. Kami masih tinggal serumah, tapi cuma sebatas formalitas. Nggak ada obrolan, nggak ada sentuhan, nggak ada kehangatan. Aku kerja seperti biasa, tapi tanpa semangat. Setiap kali lewat pos depan, aku masih suka refleks nyari sosok Dani. Padahal aku tahu dia udah nggak di sana. Waktu berjalan pelan, aku belajar untuk berdamai dengan diri sendiri, walau rasanya susah. Kadang aku masih mikir kalau aja waktu itu aku bisa nahan diri, mungkin semuanya nggak akan begini. Tapi kadang aku juga mikir, mungkin semua ini memang harus terjadi biar aku sadar kalau perhatian yang hangat nggak selalu berarti cinta, dan kesepian bukan alasan buat nyari pelarian. Aku masih ingat kalimat terakhir Dani sebelum dia pindah. Dia sempat nyamperin aku diam-diam sore itu, sebelum aku pulang. Kami berdiri di parkiran belakang, di antara deretan mobil yang udah mulai kosong. Mbak, saya nggak nyesel kenal sama kamu. Tapi saya juga nggak bisa lanjut kayak gini. Saya cuma nggak mau kamu kehilangan segalanya karena saya. Aku hampir nangis waktu itu. Tapi aku tahan karena aku tahu dia benar. Setelah dia pergi, aku baru sadar. Selama ini yang aku cari bukan Dani, tapi rasa dicintai yang udah lama hilang dari hidupku. Dani cuma jadi cerminan dari apa yang aku rindukan.
Dan sayangnya, aku baru ngerti semua itu ketika semuanya udah terlambat. Sekarang, setiap pagi, aku masih lewat gerbang yang sama, tapi tanpa sapaan. Senyumnya mana hari ini? Aku cuma senyum kecil ke diri sendiri, mencoba nginget kalau hidup terus jalan, meskipun kadang jalannya penuh luka dan penyesalan. Kadang aku masih mikir, apa Dani juga inget aku? Tapi aku tahu, beberapa kenangan memang gak harus disimpan bareng-bareng. Cukup disimpan sendiri, dalam hati, sebagai pelajaran bahwa kebaikan seseorang bisa jadi cahaya, tapi juga bisa membakar kalau kita terlalu dekat. Dan dari semua yang terjadi, aku belajar satu hal penting. Cinta yang datang di waktu yang salah, sebaik apapun rasanya tetap gak akan pernah benar. Awalnya cuma saling sapa di kantor. Nggak pernah lebih dari sekadar basa-basi ringan di pagi hari. Tapi suatu malam, waktu aku lagi scroll Instagram, tiba-tiba muncul notifikasi, Dani started following you. Aku sempat mikir 2 kali sebelum nge-follow balik. Tapi ujung-ujungnya, aku teken juga tombol follow. Aku pikir nggak ada salahnya, toh cuma media sosial. Tapi ternyata, dari situ, semuanya mulai berjalan ke arah yang nggak pernah aku duga. Malam itu juga, pesan pertama dari Dani masuk. "Udah makan malam, Mbak?" tulisnya. Aku sempat mikir, ini sopan banget untuk ukuran obrolan pertama. Aku bales santai. "Udah, Mas. Kamu?" "Nggak usah, Mas. Santai aja. Saya udah makan tadi di warung dekat pos. Tapi nggak enak kalau makannya sendiri," katanya disertai emot senyum. Dari situ, obrolan kecil itu terus berlanjut. Awalnya cuma basa-basi, tapi lama-lama jadi rutinitas. Setiap hari ada aja pesannya. Dari pagi, siang, sampai malam, kadang cuma sekedar, "Udah makan siang, Mbak?" Atau, "Jangan sering lembur sendirian ya, nanti sakit." Kalimat sederhana, tapi buat aku yang udah lama nggak dapat perhatian sekecil itu, rasanya hangat banget. Aku tahu ini bahaya, tapi aku juga tahu aku manusia. Ada sisi rapuh yang kadang butuh didengar, bukan sekedar dinilai. Setiap kali notifikasi dari Dani muncul, jantungku berdebar, kayak remaja yang baru jatuh cinta pertama kali. Padahal aku udah nikah, tapi perasaan itu nyata. Mungkin karena udah lama banget aku nggak ngerasain ada yang peduli sama aku tanpa alasan. Suatu sore, hujan deras banget pas jam pulang kantor. Aku lupa bawa payung, dan mau nunggu pun rasanya percuma karena hujannya kayak nggak mau berhenti. Pas aku lagi berdiri di depan lobi sambil nunduk liatin HP, Dani datang dari arah pos sambil bawa 2 jas hujan. "Mbak, saya antar pulang aja ya, nanti kedinginan," katanya tanpa nunggu jawaban. Aku langsung gelagapan, "Nggak usah Mas, nanti repot." "Nggak repot, cuma sampai depan komplek aja, biar nggak kehujanan." Nada suaranya tegas, tapi tetap lembut. Aku nggak bisa nolak, akhirnya aku nurut aja. Kami naik motor bareng. Hujan masih turun deras. Jas hujan yang dia kasih agak kebesaran buatku, tapi anehnya malah terasa nyaman. Di tengah angin sore, di bawah lampu-lampu jalan yang remang-remang, aku bisa dengar suaranya jelas. Nggak banyak bicara, tapi setiap kalimatnya terasa tulus. Pas sampai di depan komplek rumah, aku turun sambil berterima kasih. Dani buka helm, lalu dengan senyum kecil, dia bilang pelan, "Saya seneng bisa deket sama Mbak Maya." Aku cuma diem. Jantungku kayak berhenti sesaat. Aku nggak tahu harus jawab apa. Akhirnya aku cuma senyum singkat, lalu bilang pelan, "Makasih ya, udah anter." Sepulang itu, malamnya aku nggak bisa tidur. Aku bolak-balik di kasur. Masih kepikiran kata-kata Dani. Aku buka HP, lihat notifikasi Instagram, dan bener aja, dia ngirim DM lagi. "Udah sampai rumah?" "Iya, udah. Makasih ya." "Bukan apa-apa, saya cuma khawatir aja. Jangan sering pulang malam sendirian." Aku ngetik, "Iya Mas, makasih ya, udah perhatian." Tapi sebelum aku kirim, aku hapus kata perhatian. Takut kelihatan aneh. Aku akhirnya cuma kirim, "Iya, makasih ya." Malam itu,
obrolan kami berlanjut cukup lama. Dari hal-hal kecil kayak makanan favorit, sampai hal-hal pribadi yang sebelumnya nggak pernah aku ceritain ke siapapun. Aku nggak tahu kenapa aku bisa sejujur itu ke dia. Mungkin karena dia nggak pernah ngejudge, cuma dengerin. Aku sempat mikir, mungkin dia nggak nyaman. Tapi beberapa menit kemudian, pesannya masuk. Kadang hubungan nggak runcah karena pertengkaran, tapi karena diam yang terlalu lama. Kalimat itu bikin mataku panas. Aku baca berkali-kali sambil ngerasa seolah dia tahu banget apa yang aku rasain. Kami lanjut chat sampai tengah malam. Aku tahu ini salah, tapi setiap kali ngobrol sama dia, aku ngerasa hidupku balik punya warna lagi. Hari-hari berikutnya, kami makin sering chat, bahkan di jam kantor. Kadang pas aku lagi di meja kerja, HP-ku bergetar. Lagi sibuk, lagi nyicil lapongan. Kamu? Lagi di pos, tapi kepikiran Mbak aja. Aku langsung refleks senyum, padahal nggak ada yang lucu. Aku simpen HP-nya di bawah meja biar nggak ketahuan teman-teman. Chat itu terus jalan sampai sore. Kadang cuma kirim stiker lucu, kadang saling kirim fotokopi atau pemandangan langit dari jendela masing-masing. Hal-hal sederhana yang entah kenapa terasa istimewa banget. Pernah sekali aku lagi ngetik laporan, tiba-tiba dia kirim foto pos satkamnya dengan caption, "Lagi nunggu kamu liwat." Aku ngetik cepet, "Mas, jangan gitu, nanti kalau ada yang lihat gimana?" Dia bales, "Tenang aja, cuma bercanda. Tapi beneran sih, hari lebih sepi kalau nggak lihat kamu." Aku tahu harusnya berhenti, tapi aku malah ngerasa seneng. Rasanya kayak ada orang yang bener-bener nungguin kehadiranku. Beda banget di rumah, dimana bahkan suamiku sendiri nggak pernah peduli aku udah pulang atau belum. Malam-malamku mulai dipenuhi percakapan dengan Dani. Kami ngobrol tentang hal yang sama sekali nggak penting, tapi selalu bikin nyaman. Tentang cuaca, makanan, sampai kenangan masa kecil. Kadang dia cerita soal ibunya di kampung yang sering nelpon cuma buat nanyain, "Udah makan belum, Nak?" Jadi aku tahu banyak hal tentang dia. Hal-hal kecil yang bikin aku makin ngerasa deket. "Mas, kamu nggak takut ya ngobrol terus sama istri orang?" Dia balas cepat, "Takut sih, tapi saya lebih takut kalau tiba-tiba nggak bisa ngobrol sama kamu lagi." Pesan itu bikin aku lemes. Aku tahu harusnya aku marah atau berhenti. Tapi kenyataannya, aku cuma diam lama sambil senyum bodoh ke layar HP. Suatu hari, waktu jam makan siang, aku sengaja turun ke parkiran buat beli minum di warung depan. Dani kelihatan lagi duduk di kursi dekat pos. Dan begitu lihat aku, dia langsung berdiri. "Mbak, ke warung? Saya temani." "Wah, nggak usah Mas, cuma beli minum." "Nggak apa, sekalian saya nyari angin." Kami jalan bareng, jaraknya cuma beberapa langkah. Tapi anehnya suasananya hening banget. Aku bisa denger degup jantungku sendiri. Sampai di warung, dia yang duluan pesenin minuman buat aku. "Yang dingin aja ya, biar seger," katanya sambil senyum. Aku ngangguk, dan waktu itu mata kita sempat ketemu sebentar. Nggak lama, tapi cukup buat bikin aku salah tingkah. Setelah balik ke kantor, aku nggak bisa fokus kerja. Pikiran kemana-mana. Bahkan waktu lihat pesan dari suamiku yang cuma singkat, "Lagi meeting, nanti malam aku nggak bisa video call." Aku nggak ngerasa apa-apa lagi. Yang ada malah rasa hampa. Sementara di layar lain, pesan dari Dani muncul. "Lagi mikirin apa?" Aku bales, "Kerjaan." Dia bales lagi, "Kerjaan atau seseorang?" Aku nggak bales. Tapi senyumku muncul begitu aja. Hari-hari selanjutnya terasa beda. Aku jadi lebih semangat ke kantor. Bukan karena kerjaan, tapi karena tahu bakal ketemu Dani. Bahkan kalau dia nggak ada di pos, rasanya kayak ada yang hilang. Aku mulai takut sama perasaan ini. Tapi di sisi lain, aku juga nggak mau kehilangannya. Sampai suatu malam, aku ngerasa butuh tempat buat cerita. Randy lagi nggak bisa dihubungi, aku kirim pesan ke Dani. "Aku capek." Dia langsung bales, "Kenapa? Cerita aja."
Akhirnya aku cerita semuanya. Tentang rasa sepi, tentang pernikahan yang udah kayak formalitas, tentang betapa aku ngerasa nggak dianggap. Dani nggak banyak komen, cuma dengerin, tapi setiap balasannya selalu bikin aku tenang. Mbak, kamu orang baik. Kadang orang baik juga bisa capek kalau terus kuat sendirian. Pesan itu bikin air mataku jatuh banget tanpa sadar. Aku ngerasa kayak akhirnya ada orang yang bener-bener ngerti aku. Sejak malam itu, hubungan kami bukan cuma sebatas teman ngobrol. Ada perasaan yang mulai tumbuh, pelan tapi pasti. Rasa yang salah tapi sulit ditolak. Rasa yang bikin jantungku berdebar setiap kali HP bergetar. Rasa yang bikin aku lupa gimana caranya ngerasa hampa. Tapi di balik semua itu, aku juga tahu setiap kata, setiap chat, setiap senyum, semuanya pelan-pelan menarikku ke arah yang berbahaya. Dan meskipun aku sadar, aku tetap jalan di sana, tanpa tahu akhir dari semua ini akan seberapa rumitnya. Karena kadang, yang paling sulit bukan menolak cinta yang datang, tapi menolak perhatian yang datang di saat kita paling butuh. Malam itu jadi titik yang gak pernah aku sangka bakal jadi awal dari semuanya. Setelah ciuman pertama itu, aku pulang ke rumah dengan kepala penuh pikiran. Dada rasanya sesak, campur antara bersalah, takut, tapi juga anehnya bahagia. Aku terus kepikiran tatapan mata Dani, nada suaranya, bahkan aroma kopi yang masih nempel di baju. Randy belum pulang waktu itu, dan aku duduk di ruang tamu sambil mandang kosong ke layar TV yang menyala tanpa aku tahu apa yang ditayangin. Aku ngerasa kayak orang paling bodoh di dunia. Tapi di sisi lain, ada bagian dalam diriku yang gak bisa berhenti mikirin Dani. Keesokan paginya, aku pura-pura normal di kantor. Tapi pas lewat pos satpam, Dani cuma melirik sebentar dan senyum tipis. Senyum yang gak seperti biasanya. Lebih pelan, tapi dalam. Kayak cuma aku yang bisa ngerti artinya. "Pagi Mbak Maya," katanya pelan. Aku jawab, "Pagi Mas Dani." Cuma itu, tapi jantungku udah berdetak kayak habis lari maraton. Hari itu aku berusaha fokus kerja. Tapi tiap buka file Excel, pikiranku malah ke kopi semalam. Ke pandangan matanya, kerasa bersalah yang anehnya malah bikin aku pengen ketemu lagi. Menjelang sore, Dani nyamperin ke meja aku bawa surat izin parkir yang harus ditandatangani. "Tanda tangan, Mbak," katanya datar. Tapi tangannya gemeter dikit waktu ngasih kertas. Aku ambil ballpoint, nunduk, dan pas nyerahin balik, jari kami saling nyentuh. Cuma sepersekian detik, tapi rasanya kayak listrik nyetrum pelan. Aku langsung narik tangan, pura-pura batuk. Dani cuma melirik, terus pergi tanpa ngomong apa-apa. Tapi dari langgahnya, aku tahu dia ngerasa hal yang sama. Hari-hari berikutnya berjalan kayak biasa, tapi semuanya berubah. Kami jadi kayak punya bahasa diam sendiri. Saling lempar pandang di pantry, pura-pura ketemu di parkiran, kadang ngobrol singkat di pos satpam waktu aku pulang. Sampai akhirnya malam lembur berikutnya datang lagi. Waktu itu deadline laporan tahunan dan sebagian besar tim udah pulang jam 7 malam. Aku masih di meja, laptop terbuka, mata udah berat banget. Kantor mulai sepi, cuma suara AC dan printer yang kadang bunyi. Jam 8 lewat sedikit, Dani nyamperin aku sambil bawa 2 kopi sachet dan roti sobek. "Masih kerja, Mbak?" tanyanya lembut. "Iya nih, tinggal dikit lagi, besok harus dikumpul." Dia naruh kopi di meja. "Jangan lupa makan, saya temenin ya." Aku mau nolak, tapi lidahku keluh. Dalam hati malah seneng ada yang mau nemenin. Jadi aku cuma ngangguk. Kami duduk bersebelahan, dia di kursi depan ruanganku. Kami ngobrol pelan, kadang ketawa kecil, kadang diam lama. Setiap kali aku menatap matanya, aku ngerasa dunia di luar sana berhenti sebentar. Jam udah nunjukin hampir jam 9 malam, waktu aku akhirnya save file terakhir. "Udah selesai," kataku lega. "Baguslah. Kalau gitu, kopi ini buat nyerayain." Aku ketawa kecil. "Rayain lembur. Rayain kamu gak nyerah," katanya dan matanya seolah menembus dinding di antara kami. Entah kenapa, udara malam itu terasa berat. Hening tapi anehnya hangat. Aku ngerasa nyaman banget duduk di situ.
di depan Dani sambil dengerin suara kipas angin yang berputar pelan. Tapi tiba-tiba semuanya berubah waktu kami saling pandang terlalu lama. Gak ada yang ngomong, tapi tubuhku bergerak sendiri. Aku berdiri pelan, mendekat, Dani juga bangkit dari kursinya. Jarak kami tinggal beberapa langkah. Aku bisa ngerasain napasnya. Detik berikutnya, kami udah saling mendekat tanpa sadar. Ciuman itu datang begitu aja, gak direncanain, tapi lebih dalam dari yang pertama. Aku sempat narik diri, tapi dia menatapku dengan mata yang penuh perasaan campur aduk. Ragu, takut, tapi juga sayang. Aku bisik pelan, "Kita gak boleh, Mas." Dia menjawab lirih, "Saya tahu, Maya, tapi saya gak bisa pura-pura gak peduli." Malam itu, kami duduk lama di ruang kantor yang udah kosong. Cuma ngobrol, tapi rasanya beda. Ada keintiman yang gak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Aku cerita soal rumah tanggaku. Gimana Randy udah lama dingin. Sibuk kerja, jarang komunikasi. Dani dengerin tanpa potong. Matanya penuh empati. Kadang dia cuma ngangguk, kadang bilang, "Saya ngerti rasanya, Maya. Hidup kadang gak adil ya." Obrolan itu bikin aku ngerasa didengar lagi, diperhatiin lagi. Hal yang selama ini aku rindukan. Waktu jam udah hampir tengah malam, aku sadar udah terlalu lama. Aku berdiri, beresin tas, dan Dani langsung bangun juga. "Saya anterin ke parkiran ya." Kami jalan bareng lewat lorong kantor yang lampunya udah dimatiin setengah. Suasana sunyi banget, cuma suara langkah kami berdua. Sampai di depan lift, kami berhenti. Aku mau bilang terima kasih, tapi malah diam. Dani ngeliat ke arahku, senyum pelan, terus bilang, "Kalau kamu butuh tempat buat cerita, saya selalu ada." Aku cuma bisa jawab lirih, "Makasih Mas Dani." Lift terbuka dan aku masuk. Tapi sebelum pintunya nutup, Dani sempat nyenggol lembut tanganku. Cuma sekilas, tapi cukup buat bikin aku kepikiran semalaman. Di motor, aku terus mikir apa yang barusan terjadi. Aku tahu itu salah, tapi kenapa rasanya susah banget berhenti? Hari-hari berikutnya, hubungan kami makin intens. Chat makin sering, obrolan makin dalam. Kadang kami sengaja cari alasan buat ketemu. Aku pura-pura minta tolong soal parkiran, atau dia pura-pura ngasih surat yang gak penting. Semua hal kecil itu jadi alasan buat ketemu. Kami berdua tahu arah ini berbahaya, tapi kami tetap jalanin. Sampai satu malam, waktu aku lagi lembur lagi sendirian, Dani datang. Tapi kali ini bukan cuma bawa kopi. Dia bawa selimut tipis dan bilang, "Takut kamu kedinginan." Aku ketawa kecil, tapi dalam hati ada perasaan aneh yang tumbuh makin besar. Kami ngobrol di pojokan ruang kantor, suara AC nyuruh pelan, lampu remang dari lorong luar bikin suasana makin tenang tapi juga tegang. Dani cerita tentang masa lalunya, gimana dia gagal nikah dulu karena tunangannya selingkuh. Aku dengerin sambil sesekali nyentuh lengannya, ngerasa iba. Dan dari situ, jarak kami benar-benar hilang. Beberapa minggu setelah malam itu, kami udah gak cuma chat biasa lagi. Kami mulai ketemu di tempat-tempat sepi di sekitar kantor. Parkiran bawah, ruang cleaning service, bahkan gudang arsip yang jarang dipakai. Setiap pertemuan singkat selalu bikin deg-degan, tapi juga adiktif. Kami berdua janji buat hati-hati, gak ninggalin jejak. Tapi manusia kadang lengah. Suatu sore waktu aku keluar dari ruang cleaning service, ada suara langkah. Aku langsung panik, dan Dani sempat narik tanganku biar sembunyi di balik pintu. Tapi aku sempat lihat seseorang di ujung lorong. Aku nggak tahu siapa, tapi aku yakin dia lihat. Sejak malam itu, aku hidup dengan rasa was-was. Di kantor, aku terus ngerasa kayak diawasi. Setiap kali ada yang bisik-bisik, aku langsung curiga. Dani berusaha nenangin, bilang mungkin cuma perasaanku aja. Tapi firasatku bilang ada sesuatu yang salah. Beberapa hari kemudian, aku dapat email anonim ke akun kantor. Isinya cuma satu kalimat. "Kamu pikir gak ada yang tahu apa yang kamu lakuin sama satpam itu?" Tanganku gemeter waktu baca itu. Aku langsung hapus emailnya. Tapi udah telat. Aku tahu, rahasia kami gak seaman yang kami kira. Dan malam lembur yang kebablasan itu ternyata bukan cuma awal dari kedekatan kami, tapi juga awal dari semua masalah besar yang bakal datang. Begitu pintu ruang HRD tertutup di belakangku, aku ngerasa seluruh dunia runtuh. Napasku berat, langkahku boyah,
Dan mataku panas banget kayak mau pecah. Ruangan kantor yang biasanya ramai tiba-tiba berasa kayak ruang sidang. Semua orang yang aku lewati kayak tahu sesuatu, tatapan mereka aneh. Ada yang pura-pura sibuk, ada yang bisik-bisik sambil ngelirik ke arahku. Aku berusaha jalan tegak, tapi tangan gemeter parah. Dani berdiri di dekat pintu keluar. Wajahnya pucat, matanya sayu banget. Aku cuma bisa nunduk, dan tanpa kata-kata, air mata akhirnya jatuh juga. Dia jalan pelan ke arahku, tapi nggak berani terlalu dekat. Mbak, saya benar-benar minta maaf. Saya nggak nyangka bakal kayak gini. Suaranya pelan banget, kayak takut kedengeran orang lain. Aku nyoba nyeka air mata pakai tangan, tapi malah makin parah. Aku cuma bisa jawab lirih. Aku juga nggak nyangka, Mas. Aku kira kita bisa jaga semua ini. Tapi ternyata salah. Kami cuma berdiri beberapa detik di lorong itu, sampai salah satu karyawan lewat sambil pura-pura nggak lihat, tapi jelas nguping. Dani langsung mundur, ngelangkah cepat ke arah pintu belakang. Aku tahu dia pasti juga panik. Mungkin juga ngerasa bersalah karena jadi penyebab semuanya terbongkar. Tapi di sisi lain aku tahu, semua ini bukan sepenuhnya salah dia. Aku juga punya andil. Aku yang ngizinin semuanya mulai. Sore itu aku nggak kuat lagi lanjutin kerja. Aku izin pulang lebih awal dengan alasan sakit kepala. Padahal kepalaku bukan cuma sakit, hatiku juga kayak diremas. Di motor aku ngerasa semua pandangan orang di parkiran ngarah ke aku. Kayak semua tahu apa yang terjadi. Pas helm udah kupakai, aku sempat lihat Dani di pojokan pos, lagi diberesin barang-barangnya. Satpam lain bantu ngangkat seragamnya, dan dia cuma bisa berdiri diem. Matanya ketemu mataku sebentar. Cuma sebentar. Tapi itu cukup buat aku tahu kalau dia juga hancur kayak aku. Sampai di rumah, aku langsung jatuh duduk di sofa, ngelepas tas dan nangis sejadi-jadinya. Randy belum pulang, jadi aku bebas ngebuang semua sesak di dada. Selama ini aku ngerasa bersalah diam-diam, tapi baru kali ini aku ngerasa bener-bener kehilangan arah. Aku buka HP, lihat chat terakhirku sama Dani. Pesan terakhir darinya cuma, "Maaf Mbak, saya cuma pengen kamu bahagia." Aku baca berkali-kali tapi malah bikin dada makin sesak. Aku balas dengan tangan gemetar. "Aku juga minta maaf, semoga kamu baik-baik aja." Tapi centang biru itu nggak muncul. Besoknya suasana kantor makin kacau buatku. Orang-orang makin aneh. Ada yang bisik-bisik di pantry, ada yang langsung berhenti ngobrol pas aku lewat. Beberapa temen yang dulu sering makan bareng malah pura-pura sibuk. Aku tahu berita itu udah nyebar. Mungkin bukan cuma karena gosip, tapi karena Dani diskor secara resmi dan HRD pasti tahu alasannya nggak bisa sepenuhnya ditutupin. Waktu istirahat siang, aku dipanggil lagi ke ruang HRD buat tanda tangan surat klarifikasi. Aku udah siap, tapi begitu lihat isi surat itu, hatiku ambruk lagi. Di situ tertulis kalau aku melanggar etika profesional, melakukan hubungan pribadi yang tidak pantas dengan karyawan keamanan kantor, dan berpotensi mengganggu citra perusahaan. Aku disuruh tanda tangan. Aku nunduk lama banget, gak tahu harus mulai dari mana. Bu Rara duduk di depan, wajahnya datar, tapi tatapannya menusuk. Kami sebenarnya nggak mau memperbesar masalah, Maya. Tapi karena ada laporan resmi dan bukti yang cukup jelas, kami harus ambil tindakan. Kamu masih kami kasih kesempatan buat klarifikasi dan introspeksi. Aku cuma bisa jawab pelan, "Saya paham, Bu. Kalau kamu keberatan dengan isi suratnya, kamu boleh tulis penjelasan pribadi. Tapi tolong jujur ya, karena kalau nanti muncul fakta lain, kami nggak bisa bantu banyak." Aku cuma angguk. Terus tanda tangan. Setiap goresan pena rasanya kayak ngiris perasaan sendiri. Setelah keluar dari ruangan itu, aku duduk lama banget di toilet kantor, ngelamun sambil ngeliatin bayangan di kaca. Aku udah gak kenal diri sendiri. Dulu aku bangga jadi karyawan yang rajin, yang dipercaya bos, yang punya reputasi baik. Sekarang,
Semua runtuh, cuma karena aku nggak bisa ngontrol perasaan. Sore itu waktu aku mau pulang, aku lihat Dani juga di parkiran belakang. Dia udah nggak pakai seragam, cuma kaos polos dan celana jeans. Tangannya pegang plastik isi beberapa barang. Aku sempat ragu mau nyapa, tapi akhirnya aku jalan juga ke arahnya. Dia ngeliat aku, senyum lemah. Mbak Maya, aku hampir nangis lagi, tapi ku tahan. Mas, jadi bener diskors? Iya, jawab dia pelan. Katanya sementara, tapi kayaknya saya udah nggak bisa balik ke sini lagi. Aku diem, mataku mulai panas. Mas, aku minta maaf. Aku yang bikin ini semua kacau. Dia genggel pelan. Jangan nyalahin diri sendiri. Saya juga salah. Harusnya dari awal saya bisa jaga jarak. Tapi saya malah nurutin perasaan. Kami berdiri di parkiran yang sepi itu. Cuma ditemani suara mesin mobil lewat di kejauhan. Dani sempat narik napas panjang, terus bilang, saya gak nyesel udah kenal kamu, Mbak Maya. Walaupun akhirnya begini, tapi kamu bikin saya ngerasa hidup lagi. Aku gak bisa nahan air mata. Aku jawab pelan, aku juga gak nyesel kenal kamu, Mas. Tapi mungkin kita harus berhenti di sini. Dia ngangguk, matanya berkaca-kaca. Iya, ini udah saatnya berhenti. Sebelum dia pergi, dia sempat ngelangkah maju dan nyentuh tanganku pelan. Cuma sebentar. Tapi sentuhan itu cukup buat bikin aku sadar betapa dalam perasaan kita selama ini. Setelah itu dia jalan pergi tanpa nengok lagi. Dan aku cuma berdiri, nonton punggungnya menjauh. Sambil ngerasa ada sesuatu yang hancur di dalam diri. Malamnya aku gak bisa tidur. Setiap detik rasanya panjang banget. Aku bolak-balik lihat HP, berharap ada pesan dari Dani. Tapi gak ada. Timeline Instagramnya juga udah kosong. Semua postingannya dihapus. Kayak dia bener-bener pengen ngilang dari dunia yang sama denganku. Aku ngerasa kosong. Randy sempat telepon malam itu, tapi aku jawab seadanya. Capek, aku tidur dulu ya, kataku singkat. Padahal yang sebenarnya aku pingin bilang adalah, aku hancur. Tapi tentu aja itu gak mungkin. Beberapa hari kemudian, HRD ngumumin perubahan jadwal keamanan kantor. Dani udah resmi diganti sama satpam baru. Nama Dani di papan jadwal jaga udah dicoret. Aku berdiri lama di depan papan itu. Cuma bengong. Satpam baru itu nyapa ramah. Pagi Mbak Maya. Aku cuma senyum kaku. Tapi dalam hati pengen nangis. Semua yang pernah ada antara aku dan Dani sekarang cuma tinggal kenangan samar yang gak bisa diulang. Waktu berlalu. Tapi bayangan Dani terus ngikutin aku. Tiap kali aku lihat cangkir kopi di meja, aku keingat dia. Tiap malam aku pulang lembur, aku ngerasa kayak ada yang hilang di depan pos satpam itu. Mungkin rasa bersalah, mungkin rasa rindu, aku sendiri gak tahu. Tapi yang jelas, hari itu, hari saat HRD manggil aku, udah jadi titik balik. Hari di mana aku kehilangan dua hal sekaligus. Reputasi dan seseorang yang, walaupun salah, pernah bikin aku ngerasa hidup lagi. Aku gak tahu Dani masih di Jakarta atau udah balik ke kampungnya. Tapi aku tahu satu hal. Hidup gak akan sama lagi. Semua yang dulu sederhana, sekarang terasa berat. Dan setiap kali aku lewat depan pos satpam itu, aku selalu ngerasa ada suara pelan dalam hati yang bilang, andai waktu bisa diulang. Setelah hari itu, hidupku pelan-pelan berubah jadi sesuatu yang gak pernah aku bayangkan. Semua berjalan seperti biasa dari luar. Aku tetap berangkat pagi, tetap duduk di meja yang sama, tetap ngetik laporan, tetap ikut rapat. Tapi di dalam, semuanya udah gak sama. Kantor yang dulu jadi tempat aku bersemangat,
sekarang malah berasa kayak ruang penjara. Setiap langkah yang aku ambil di koridor bergaung aneh. Setiap suara tawa teman sekantor terdengar palsu. Aku bisa ngerasain kalau mereka ngomongin aku begitu aku lewat. Kadang samar-samar ku dengar, "Kasian ya, padahal dulu rajin banget." Atau, "Ya maklum, suaminya jarang pulang." Mereka pikir aku nggak dengar, tapi setiap bisik itu nancep di kepala. Aku jadi jarang makan siang bareng siapapun. Biasanya aku pura-pura sibuk biar bisa makan di meja sendiri. Satu-satunya orang yang masih berani nyapa dengan tulus cuma Pak Anton, OB kantor. "Sabar ya Mbak Maya, semua orang pernah salah," katanya suatu siang waktu ngambil sampah di ruanganku. Aku cuma bisa senyum kaku. Kata-kata itu kedengarannya sederhana, tapi justru bikin aku pengen nangis. Randy, suamiku, waktu itu lagi di luar kota. Tapi ternyata HRD wajib lapor ke atasan, dan dari situlah semua berantai. Ada satu rekan yang juga kenal sama Randy karena dulu sempat proyek bareng. Dari situ, kabar itu sampai ke telinganya. Aku bahkan gak sempat siapin apapun. Hari itu, dia pulang tiba-tiba tanpa kabar. Aku kira dia mau ngajak bicara, tapi yang aku dapetin justru tatapan dingin yang gak pernah aku lihat sebelumnya. Dia duduk di ruang tamu, masih pakai tas kerja, wajahnya tegang. Aku berdiri di depan pintu, gak tahu harus mulai dari mana. "Ren, aku bisa jelasin semuanya," kataku akhirnya dengan suara pelan. Tapi dia langsung motong, nada suaranya tenang tapi tajam. "Aku gak mau dengar penjelasan apapun, Maya." Aku terpaku. Dia melanjutkan, "Aku cuma pengen pisah." Kata itu sederhana, tapi rasanya kayak dunia berhenti berputar. Aku gak bisa langsung ngomong, "Ren, tolong, jangan kayak gini. Aku tahu aku salah, tapi aku..." Dia berdiri, matanya merah tapi dingin. "Kamu tahu nggak yang paling nyakitin apa? Bukan karena kamu selingkuh, tapi karena kamu bohong seolah-olah semuanya baik-baik aja. Aku di luar kota kerja siang malam buat kita, dan kamu malah ngelakuin itu di kantor sendiri." Setelah itu, dia ambil koper dari kamar, masukin baju seadanya. Aku cuma bisa nangis di depan pintu kamar, berharap dia berhenti. Tapi dia enggak. Dia keluar rumah malam itu juga, tanpa teriak, tanpa marah, tanpa drama. Cuma sunyi dan suara langkahnya yang menjauh. Saat pintu mobilnya tertutup, aku tahu semuanya udah selesai. Malam itu aku nggak tidur. Rumah yang biasanya hangat, terasa kosong. Nggak ada suara TV, nggak ada aroma kopi yang biasanya Randy buat tiap pagi. Cuma ada aku dan rasa bersalah yang terus berputar di kepala. Aku pikir mungkin besok dia bakal balik. Tapi seminggu, 2 minggu, sebulan, gak ada kabar sama sekali. Aku coba hubungi dia, tapi nomor yang dulu aktif udah gak bisa dihubungi. Lewat temannya, aku tahu dia pindah kerja keluar kota lain. Dan mungkin memang gak mau ketemu aku lagi. Beberapa bulan setelah kejadian itu, akhirnya aku resign. Bukan karena dipecat, tapi karena udah gak kuat. Setiap kali aku lihat meja kerja, aku ingat Dani. Setiap kali aku turun ke parkiran, aku masih ngerasa kayak ada bayangannya berdiri di depan pos satpam, senyum dan bilang, "Pagi Mbak Maya, senyumnya mana hari ini?" Kalimat sederhana yang dulu cuma basa-basi, tapi ternyata jadi awal dari semua yang gak seharusnya terjadi. Sekarang aku tahu, hidup gak selalu ngasih kita kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Kadang kita cuma bisa nerima, belajar, dan jalan terus. Aku kehilangan 2 hal sekaligus. Pekerjaan yang dulu aku cintai, dan orang yang dulu aku panggil suami. Sementara Dani cuma jadi kenangan yang sesekali muncul tiap kali aku ngelewatin jalan itu. Tapi mungkin itulah cara hidup ngasih pelajaran. Gak lewat marah atau hukuman, tapi lewat kehilangan yang perlahan-lahan bikin kita sadar. Dan setiap kali malam datang, di saat semua sunyi dan aku sendirian di kamar, aku suka mikir, kalau aja waktu bisa diulang, mungkin aku bakal tetap nyapa Dani di pagi pertama itu. Tapi kali ini, aku cukup balas dengan senyum kecil. Tanpa jatuh hati, tanpa salah arah, dan tanpa harus kehilangan semuanya. Karena sekarang aku tahu, ada cinta yang harusnya cukup disimpan dalam hati, bukan dijalani. Dan mungkin itu balasan paling adil untuk hubungan yang salah dari awalnya.